Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 November 2020 itu peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI. Jadi kalau tahun lalu USU itu menanam 130 pohon tabebuya di jalan universitas. Ya, tahun ini dalam rangka memperingati HMPI itu kita menanam pohon alpukat dan menggalakkan, ini yang paling penting, menggalakkan program wakaf pohon bagi warga Universitas Sumatera Utara. Ya, saya mulai dengan mewakafkan 2 pohon. Saya niatkan untuk 2 orang cucu saya, Hana dan Aina. Nanti kami akan nanam di Fakultas Keperawatan. Ini bersama istri saya ini yang hari ini, halo, jadi driver. Firewallis, hasil yang didapatkan dari pengolahan ini berupa charcoal atau arang, bioolil dan gas yang dapat digunakan kembali. Pengelolaan limbah juga dilakukan di lingkungan rumah sakit USU. IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah berperan untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan di rumah sakit USU. Hasil dari pengolahan limbah dapat berupa pupuk ataupun air yang dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman. USU juga membangun instalasi groundwater harvesting. Selain itu, groundwater tank yang terdapat di rumah sakit USU juga berperan dalam pengolahan air bersih. Tapi bisa juga hand sanitizer buatan ekoenzim sedemikian rupa yang dimasuk ke ground tank, kemudian didistribusikan ke atas roof tank untuk kemudian dialiri ke rumah sakit. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, USU menyediakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hari Menanam Pohon Indonesia. Hari Menanam Pohon Indonesia yang digagas oleh Presiden SBY dengan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008. Jadi hari ini kembali kita Universitas Sumatera Utara memperingatinya dengan menanam pohon. Yang kita tanam adalah pohon alpukat dan kita siram dengan produk dari salah seorang dosen USU bersama tim, yaitu Dr. Nurzainah Ginting. Ya. Terima kasih Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Ekoenzim ini adalah proses fermentasi dari kulit buah-buahan selama 3 bulan. Isinya adalah, kandungannya adalah enzim dan asam-asam organik. Ya, saya telah melakukan penelitian dengan pengenceran 100 kali. Ekoenzim ini mampu menekan bakteri patogen, yaitu E. coli. Ya. Selain itu, ekoenzim juga bermanfaat bukan saja untuk bakteri gram negatif, tapi juga untuk bakteri gram positif. Ya, oleh karenanya, untuk kalangan yang banyak menghasilkan limbah seperti peternakan, ya, yang juga menyebabkan munculnya bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, Staphylo, ini cocok sekali dimanfaatkan sebagai bentuk desinfeksi. Nah, selain di peternakan, kita juga di lingkungan masing-masing ya sangat baik untuk memanfaatkan ini. Contoh di kampus USU, ya, instead of memakai bahan kimia untuk membersihkan lantai, sekarang kami memakai ekoenzim, ya, bukan hanya untuk lantai tapi juga untuk toilet, untuk kloset, untuk membersihkan kaca, ya. Nah, khusus untuk membersihkan lantai, selama ini bila kita menggunakan obat kimia, ya, saya tidak usah menyebutkan merek dagangnya, semua sisanya itu akan masuk ke badan air, ke parit. Oleh karenanya belakangan ini saya perhatikan di Universitas Sumatera Utara, parit-parit itu tidak ada lagi biota yang dulu saya temukan. Dulu kita bisa menemukan ikan laga, ikan cupang. Ya, dulu di sini banyak ikan cupang.
apalagi ikan lele, ikan sepat, ya. Itulah mungkin karena terlalu banyak bahan kimia yang kita gelontor ke badan air. Nah, harapannya dengan memakai enzim, ya, ekoenzim ini untuk mengepel, maka yang dulunya biota itu hilang secara perlahan-lahan akan kembali lagi, ya. Selain itu enzim ini seperti hari ini kami pakai untuk memupuk, ya, tanaman teh bubuya yang kami tanam pada hari menanam pohon tahun lalu. Sebenarnya dia fungsinya sebagai biokatalis. Tanah-tanah kita ini sebenarnya subur, apalagi seperti di Sumatera, di Jawa. Namun tidak semuanya nutrisi di tanah itu bisa terambil oleh akar tanaman. Nah, enzim inilah sebagai biokatalis yang menyebabkan itu bisa terambil. Oleh karenanya kita bisa melakukan efisiensi dalam pemupukan. Ya, alangkah bahagianya kalau misalnya seperti hari ini kami melakukan penanaman pohon alpukat, nanti 4 tahun lagi kami bisa membuat alpukat party di bawah pohon. Kita membuat alpukat kocok, ya. Nah, kita semua berkumpul, silaturahmi terbina, ya, kampus menjadi lebih hijau, ya. Itulah saya rasa lebih kurang sedikit mengenai ekoenzim, ya. Dan jangan lupa ekoenzim ini memanfaatkan kulit buah. Jadi kalau nanti pandemi ini sudah selesai, kafe-kafe mulai beroperasi lagi, kantin-kantin beroperasi lagi, kulit-kulit jus itu tidak akan sampai ke TPA. Percayalah, ya. Jadi kulit-kulit jus itu akan sampai di jerigen-jerigen proses pembuatan ekoenzim. Ya, sekian dari saya, Prof. Ya, baik, mungkin sedikit ada pertanyaan, Bu. Ini para remaja putri, ibu-ibu, kalau ini kita menggunakan ekoenzim ini pengaruh ke kulit gitu bagaimana, Bu, kira-kira? Iya, Prof. Jadi begini, ekoenzim kalau kita sudah panen, ya, sudah kita saring, nah itu bisa kita tempatkan di dalam tupperware. Ya. Nah, sesudah seminggu di atasnya itu akan terbentuk jamur tipis yang bisa kita ambil untuk masker. Jadi masker bukan saja masker wajah, tapi masker kulit-kulit kita, ya, kulit tangan, kulit kaki, juga untuk membersihkan jerawat. Karena pada prinsipnya jerawat itu mengandung bakteri. Sementara enzim ini kan dia pH-nya juga negatif, asam, ya, jadi dia membuat kering jerawat tersebut, ya. Demikian, Prof. Untuk skala kecil, kira-kira skala rumah tangga tadi disebutkan sampah buah, sampah sayur, ya, bisa sayur. Ya, sampah sayur. Nah, itu kalau ada ibu-ibu ingin mengolah sendiri gitu, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, Prof. Jadi misalnya hari ini ibu memasak bayam. Ya. Lalu ibu juga ada persiapan pisang di rumah. Kita kan selalu biasanya di rumah standby pisang, ya, atau juga di kulkas ada pepaya. Nah, ini kulit-kulitnya ini, ya, kita kumpulkan. Begitu juga dengan batang-batang bayam tadi, ya. Lalu dengan formula 1-3-10, di mana 1 adalah gula merah atau bisa juga digantikan molasses, ya. Gula merah, lalu yang 3 adalah kulit buah, ya, dan yang 10 adalah air non klorin, jadi bukan air pam, boleh air isi ulang, air sumur yang bersih, ya. Nah, contoh, bila kita memakai jerigen 5 liter, ya, sebaiknya itu tidak terisi penuh, ya. Jadi biasanya kita isi dengan 3 ons gula merah, ya, 9 ons kulit buah-buahan, ya, dan 3 liter air, ya, sehingga totalitasnya itu hanya sekitar 3 liter lebih atau 4 liter lebih. Jadi jerigennya tidak penuh. Karena apa? Karena nanti di awal akan terbentuk gas, ya. Jadi kita kasih space untuk gas ini. Dan selama seminggu pertama gas ini kita keluarkan. Bila tidak nanti bisa meletup jerigen kita. Ya, sesudah dan gas itu juga bau, ya. Iya, ya, ada aromanya. Iya. Sesudah 3 bulan, ya, jadi sesudah 1 minggu gas dilepas, jerigen tidak boleh dibuka-buka lagi sampai 3 bulan. Oke. Karena prosesnya 3 bulan, maka sayang sekali kalau kita membuat sedikit, karena kita butuhnya banyak, keperluannya banyak.
Kan sayang sekali kalau kita menunggu 3 bulan lagi untuk membuatnya. Oleh karena itu seperti saya, setiap 2 minggu saya perbanyak lagi volume ekoenzim di rumah. Ya. Jadi tidak pernah habis. Ya. Jadi kalau untuk usu itu yang pusat untuk enzimnya di mana di Compost Center, Prof. Compost Center ya. Ya, salah satunya di Compost Center. Compost Center ini sebenarnya adalah bantuan grassroots dari Jepang. Jepang ya. Iya, ya. Jadi kita mengajarkan. Jadi kalau inilah secara universitas lah ya. Jadi tadi disebutkan sampah kantin, Iya. sampah rumah tangga dari rumah-rumah dosen di sini. Iya. Barangkali ini bisa dilaksanakan dengan kapasitas kira-kira untuk sekarang yang ada di Compost Center kita berapa Bu Iya. kapasitas? Sebenarnya kami di Compost Center ada standby sekitar hampir 1.000 liter, ya. Namun begini, ada ekoenzim yang merupakan campuran antara buah dan sayur, ya. Nah ini aromanya kurang harum. Iya. Ini biasanya kita pakai untuk memupuk tanaman. Iya. Tapi yang pure kulit buah itu aromanya sangat segar. Itu yang kita pakai untuk mengepel dan macam-macam ya. Atau juga untuk keperluan pribadi kita ya di rumah seperti itu. Enzim, ya. Jadi ekoenzim juga bisa dijadikan sebagai hand sanitizer ya. Pada waktu pagi tadi, pada saat kita hari penanaman pohon, kepada tamu-tamu kami berikan contoh. Yang tulisan ini. Oh ya, kami berikan contoh hand sanitizer dengan berbagai aroma. Jadi banyak tamu yang senang dengan aroma rosemary. Karena katanya strong dan fresh ya. Ini juga ada aroma mint. Nah ini kita fermentasi ulang lagi dengan daun. Biar tidak ada keraguan, mungkin di sini ada Kepala Biro Sirenbang, bisa langsung tes Pak Kepala Biro. Ya, jadi simple ya, tinggal semprot. Di sini ada mahasiswa kita Duta Usu Green, bisa ke sini. Adik-adik ke sini, barangkali coba dari sini bisa langsung tes produk ekoenzim. Ya, mana yang lebih Lihat suka ke kamera ya. aroma mint atau aroma rosemary. Dan ini yang produk originalnya, Prof. Ya. Coba beri komentar setelah ini seperti apa? Di sana. Itu mint, ini rosemary. Coba. Ya. Kita fermentasi ulang. Bu Iwit mau Semua tahu ngetes tanaman sini, mint, Wit. kan? Ataupun rosemary kan? Ya. Bu Iwit? Ya, saya pribadi lebih suka rosemary, ya, lebih strong ya. Ini ada istri saya juga mau ngetes Bu. Oh, iya. Ya di sini. Di sini langsung tes saja. Monggo Bu, yang rosemary Bu, ini rosemary, banyak yang senang rosemary. Jadi seru hari ini ya, langsung diuji produknya oleh Jadi dia Duta tidak Green lengket, ya. Usu mahasiswa kita, Duta Licin. Usu Green. Ya, ini jadi seperti di ruangan kelas di kampus, kalau nanti kita memang sudah luring, bagus juga disiapkan seperti ini, karena tidak semuanya orang suka dengan alkohol, ya. Juga mungkin nanti kalau sudah siang hari biasanya ruangan kelas itu sudah mulai sumpek ya, nah itu bisa kita, ya.